Kembali di Anyus Sore, pemirsa, Komisi 9 DPR gelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 9 DPR memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya makanan yang tidak steril, kualitas air, dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan seperti yang di Bandung. Setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak. Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Sebelumnya, pemirsa, siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sebanyak 20 siswa mengalami gejala seperti lemas, mual, dan muntah. Sementara 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa pagi. Kelimanya kini masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat dan masih menunggu hasil laboratorium rumah sakit. Kapolsek Pasar Rebo, AKP Iwayan Wijaya, mengatakan polisi telah memanggil pihak terkait untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis. Ada laporan dari sekolah SD 01 Gedong, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo. Ada siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Untuk siswanya, Pak, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit atau untuk siswa saat ini semua sudah pulang. Sudah pulang. Dibolehkan pulang, dari rumah sakit juga dibolehkan pulang. Sementara itu, pemirsa, 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi dapur mitra program makan bergizi gratis di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai dapur melakukan kekerasan pada jurnalis yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai, kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini, dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari peliputan dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. Pemerintah punya ini. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki dari iNews Media Group lalu diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi SPPG oleh pegawai lain. Dia harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Boleh. Nggak bisa. Biar saya hubungin. Nggak bisa. Kalian sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini, Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN.
Nah kalau antara punya tagihan seperti ya langsung ada. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun, Menteri Keuangan Purbaya akan mengawasi kinerja BUMN. Purbaya yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara menyindir sejumlah BUMN yang hingga kini tidak mencapai target. Pernah bangun kilang baru nggak? Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Persero. Perkara ini pun akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero untuk 9 terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka. Dalam kasus ini terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir yang terdiri dari kegiatan ekspor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah atau BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM, dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp225,1 triliun. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Juga memastikan apakah sudah melalui e-Berpadu, karena ada aplikasi dari pengadilan. Jika semuanya sudah lengkap, tentunya dari pimpinan akan meregister dengan penomoran masing-masing dan selanjutnya akan menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara 9 berkas yang sudah dilimpahkan. Selanjutnya dari majelis hakim jika sudah ditentukan, tentunya bertugas untuk menentukan jadwal sidangnya. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa ini adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Beberapa nama diantaranya adalah Rifa Syahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tahun 2023, serta anak Riza Halid, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Sejumlah pesawat tempur mengikuti gladi demo udara jelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI. Informasinya usai jeda berikut.